kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu, yo oh oh ayo ayo. Selalu yo oh oh ayo ayo yo 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 ayo ayo yo 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 ayo yo 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 ayo ayo yo 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 ayo. Dengan temanmu jangan berketat dulu, pakai barang pribadimu, yo oh oh ayo ayo. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah, mampir-mampir gak usah, yo oh oh ayo ayo. Sampai di rumah bersih-bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo ayo kita bersama-sama jaga agar sehat selamat, yo oh oh ayo ayo. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Namun segala maaf kau berikan.
kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita. Menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Ku pasti bisa. Saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa mengambil tindakan, saya bisa bangkit dari kegagalan, saya bisa. Saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha. Saya harus bisa untuk keluarga, bangsa, dan negara. Saya pasti bisa. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi, patah hati terseok setengah mati, terikat oleh lelah resah, ingin menyerah, tak lagi kuat berjalan, ingin ku rebah. Ya tunggu dulu kawan, ini belum akhir, semangat yang pulih akan mengubah takdir. Kesempatan terbuka, nasib akan berubah, pedih dan sakit di saat ini kan terlupa. Mulai sekarang ambil langkah dan berpacu, awal pelan dengan tekad pastikan maju.
visi, melangkah tak hanya bermimpi. Gantungkan di langit Indonesia yang tertinggi. Bukan hanya berharap tanpa memulai aksi. Bila berjuang visi tak bisa dibatasi. Walau tantangan datang, hadirkan rintangan. Kenyataan kerap kali muncul kebimbangan. Jalan pintas melintang menjadi godaan. Integritas sedang diuji lewat cobaan. Kala mengeluh kita kan lemah dan terjatuh. Ketegaran hati jadi resah dan mulai rapuh. Dari puing ke istana, jalan ada di sana. Raih mimpi seperti Mary Riana. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan. Sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Lampaui batas. Terus fokus, satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Dan raih bintang. Yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo. Oh oh oh. Yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Oh, oh, oh. Pesannya Pak? Selamat kepada Pak Kadis atas programnya simulasi PTN di SD Cibobat Mandiri 2. Semoga sukses dan bisa lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Kalau di SD Cibobat Mandiri gimana persiapan? Persiapannya saya lihat dari kemarin sangat mantap. Administrasi juga saya tanda tangan juga cepat, gerakannya hebat. Sukses selalu, pertahankan. Terima kasih. Terima kasih. Gimana rasanya sekolah hari ini setelah setahun nggak ketemu teman-teman? Seneng banget. Senang banget. Tadi di kelas gimana? Senang. Kan biasanya 30 orang nih atau 32 orang satu kelas rame-rame. Sekarang kelasnya dipisah 15-15. Perasaan Siti gimana? Sepi. Terus ada lagi nggak? Pengennya kayak gimana nanti untuk tahun ajaran baru? Bareng-bareng. Pengennya bareng-bareng satu kelas full semuanya kayak biasa, nggak mau dipisah-pisah. Semoga coronanya cepat hilang ya, jadi bisa digabungin bareng-bareng sama teman-teman. Ada pesan-pesan nggak buat guru-gurunya atau buat teman-temannya? Ada nggak? Nggak ada. Oke deh, makasih ya Siti. Tanya setahun lebih nggak ke sekolah. Kangen banget. Yang jawab mamahnya nih. Gimana rasanya setahun nggak ketemu teman-teman? Di dekat meja Bu. Nggak rame. Ya, nggak rame. Gimana perasaannya ke sekolah hari ini? Rame banget. Rame banget. Terus kan kelasnya dipisah nih, ada 2 kelas, jadi nggak sama teman-teman yang lain. Gimana rasanya? Biasanya kan rame 30 orang satu kelas, sekarang jadi 15-an.
seru, lebih seru rame-rame. Ada nggak pesan-pesannya buat bapak ibu guru atau buat teman-temannya? Gimana rasanya sekolah untuk tahun ajaran baru? Pengennya kayak gimana Jokwan? Pengen sekolah lagi seperti biasa. Capek nggak sekolah online? Ada Biasa aja. Biasa aja. orang Sariwangi bukan? Iya. Biasa aja. Kalau sekolah online-nya lanjut terus, mendingan sekolah online atau tatap muka seperti ini? Tatap muka seperti ini. Oke, semoga coronanya cepat hilang. Jadi kita bisa sekolah tiap hari ya. Terima kasih Jokwan. Assalamualaikum Bu, mau bertanya gimana nih kesan dan pesan selama kita menyiapkan untuk PTM dan selama pelaksanaan 2 hari? Alhamdulillah selama PTM di hari pertama berjalan dengan lancar juga. Walaupun masih ada mungkin ya orang tua yang masih miskomunikasi, tapi alhamdulillah para Korlas masih bisa menghandle-nya. Dan alhamdulillah juga PTM yang kedua ini alhamdulillah berjalan lancar juga seperti biasa. Alhamdulillah juga anak-anak semangat untuk mengikuti PTM, simulasi PTM ini juga. Mungkin dari masing-masing anak alhamdulillah semangat mengikuti simulasi PTM ini juga. Sebagai ketua komite, bagaimana perasaannya sekolah mengajak kerjasama komite dan guru-guru menyiapkan uji coba PTM ini? Alhamdulillah saya merasa sangat mendukung juga dengan hasil simulasi PTM ini, karena mungkin orang tua yang kemarinnya mungkin belajar daring ngerasa terbebani juga, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada jalannya untuk mengikuti PTM juga, yang mungkin insya Allah mudah-mudahan bisa berjalan lancar juga nanti ke depannya. Saya mendukung sebagai ketua komite, saya mendukung untuk menjalankan nanti hasil PTM nanti, mudah-mudahan juga berjalan lancar juga. Semua orang tua juga alhamdulillah mendukung juga, karena mungkin anak-anak juga awalnya dengan daring sudah jenuh juga, dan sekarang alhamdulillah sudah bisa mengikuti PTM. Harapannya untuk PTM selanjutnya nih, kalau misalnya ada PTM di tahun ajaran baru, dari komite sendiri seperti apa? Ya mungkin prokes yang lebih diikuti, harus mengikuti prokesnya juga. Semua anak-anak mungkin harus dalam keadaan sehat juga mungkin. Nah mungkin dari anak-anak juga mungkin, dan orang tua juga lebih aware lagi masalah kesehatannya juga, dan juga mungkin lebih menjaga prokesnya lagi juga. Itu aja mungkin. Oh, jadi kalau misalnya untuk ke-awarean orang tua siswa dan siswanya, nanti bisa ya kerjasama dengan komite memperluas lagi pengetahuan dan wawasan tentang prokes ya Bu ya. Apa pesan dan pesan untuk SDN Cibodas Medo dengan dilaksanakannya simulasi PTM ini Pak? Kalau secara ini saya lihat untuk sarana dan prasarana prokes saya kira memenuhi. Terus di sini ada satu respon yang sangat bagus dari komite atau perwakilan orang tua, di mana beliau adalah sebagai dokter dan dia melakukan dengan sukarela ketika siswa masuk sekolah, memeriksa satu persatu keadaan dari imunitas para siswa. Dan tadi sudah jelas terlihat bahwa ada 9 siswa yang dikatakan imunitasnya sedang menurun, makanya Ibu dokter menyarankan untuk dikembalikan lagi ke rumahnya atau ke orang tuanya. Terus saya lihat juga kalau dari kami sebagai Satgas dari Kelurahan Cibabat Kota Cimahi ini, mungkin kita terkait dengan warga sekitar ataupun siswa-siswa yang mungkin ada di lingkungan RW 16 ini, karena SD ini bertempat di, mungkin untuk memudahkan kita tracing ataupun penelusuran ketika nanti apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk orang tua siswa memang di sini saya kira sangat respon sekali, komitenya satu persatu atau per kelas mereka hadir dan ikut membantu pihak sekolah melakukan penertiban atau kepulangan
Saya kira ini sangat bagus dan perlu dicontoh juga, karena peran orang tua di sini saya kira sangat penting sekali. Apa yang harapan Bapak untuk pelaksanaan nanti, terutama di bulan Juli ya, rencananya ada PTM yang semuanya akan dilaksanakan. Nah, dari Satgas ini apa yang harus disampaikan untuk menanggulangi nanti, untuk ada kerumunan, ada protokol kesehatan, mungkin seperti itu? Mungkin tetap dengan istilahnya dengan menerapkan protokol kesehatan, baik dari pihak sekolah, dari siswa ataupun dari anak-anaknya itu sendiri, karena mungkin kalau anak-anak usia SD itu lebih rentan, kelihatannya berbeda dengan ini. Tapi yang paling pokok adalah itu perubahan perilaku mungkin di masa pandemi seperti ini, dengan adaptasi kebiasaan baru, di mana siswa harus belajar itu terus memakai masker. Itu pun sebuah kebiasaan baru, di mana kepulangan dijemput oleh orang tua. Nah, itulah banyak hal yang nanti kebiasaan-kebiasaan baru yang awalnya memang akan berat dilakukan, tetapi insya Allah dengan kerjasama kita semua, baik dari pemerintahan, dari para orang tua, dari para tenaga kesehatan, dari para relawan pun mungkin bisa meminimalisir, sehingga mungkin nanti secara bertahap pembelajaran tatap muka ini bisa lancar. Ya. Terima kasih Pak. Ya, itu saja mungkin. Kita kan saat ini sedang melakukan simulasi PTM. Untuk apa simulasi PTM ini? Simulasi PTM itu akan menjadi bahan gitu ya untuk kita untuk melakukan simulasi. Apakah nanti di tahun ajaran baru akan bisa dibuka atau tidak sekolah? Apa akan bisa dilakukan atau tidak PTM di sekolah gitu ya? Justru ya saat inilah gitu ya sebetulnya menjadi titik tolak dalam Dinas Pendidikan bersama Satgas COVID-19 di dalam menentukan nanti untuk di tahun ajaran baru ini bisa kita lakukan atau tidak. Nah, setelah Ibu lihat di uji coba ini, bagaimana kesan dan pesan SDN Cibabat Mandiri 2 selama pelaksanaan dan persiapan? Ya, baik. Terima kasih untuk SD Cibabat Mandiri 2 sendiri. Ini saya lihat anak-anak tidak ada berkerumun ya, karena memang di jadwal dibedakan selama 15 menit sehingga anak-anak tidak menumpuk pada saat masuk. Dan di sini juga ternyata ada dibantu oleh komite ya, yang dokter kayaknya ini satu-satunya sekolah yang pada saat masuk tidak hanya sekedar dicek suhu tubuh, tapi ada screeningnya gitu ya, ada cek kesehatan lainnya seperti ditanya apakah ada batuk, ada pilek, walaupun pada saat yang dibolehkan masuk itu kan sebetulnya memang harus yang sudah sehat ya, tapi kan biasanya gitu mungkin orang tua tidak tahu gitu bahwa ternyata anaknya mungkin begitu ditanya ternyata dia ada batuk. Jadi pada saat di sini itu ada dokternya, langsung ditanya, ada checklistan untuk tes kesehatan, sehingga ditanya di sana akan lebih kelihatan gitu ya anak ini memang sakit atau tidak. Selain sakit juga ditanya langsung apakah pulang dari bepergian atau tidak. Jadi ada screeningnya itu di sini sangat ketat gitu ya, yang saya lihat seperti itu. Bahkan setelah screening begitu yang tidak lolos langsung disimpan di ruang isolasi. Setelah di ruang isolasi dokternya setelah selesai langsung mengecek lagi gitu ya anak-anak tersebut gitu ya, yang misalnya memang dicek kembali ternyata lolos mungkin dimasukkan ke kelas. Untuk anak yang tidak lolos itu dipanggil orang tuanya, diberi penjelasan orang tuanya dan diminta untuk pulang dulu gitu, tidak ikut simulasi PTM. Seperti itu. Soal pelaksanaan ini apakah ada kekurangan harus kita tingkatkan gitu Bu di SDN Cibabat Mandiri 2 iya, ini? Kalau saya lihat di sini kekurangannya mungkin tanda-tanda ya. Saya lihat tanda-tanda di sini itu sedikit membingungkan gitu ya, berwarna-warni. Di sini ada hijau, ada kuning, tapi tidak menunjukkan ini tuh apa sih gitu ya. Yang warna hijau itu untuk apa, yang warna merah untuk apa, yang warna kuning untuk apa. Jadi kalau menurut saya sih lebih baik untuk masuk itu kalau mau hijau semua gitu ya.
untuk pulang kalau misalnya mau merah semua. Tapi diarahkan gitu ya untuk anak yang mau ke kelas 5B 2 misalnya diarahkan langsung ke sini. Yang ke 5B1 mungkin ada arahnya ke sana seperti itu gitu. Jadi yang saya lihat di sininya saya masih merasa dibingungkan gitu ya dengan tanda-tanda ini. Kalau misalnya pelaksanaan guru-guru di dalam kelasnya Bu tadi, apakah Ibu sempat melihat? Ya, yang saya lihat guru-guru ada beberapa guru ya, yang lain mungkin belum keburu mulai pembelajarannya sudah baik. Kelas juga saya sudah minta supaya dibuka agar sirkulasi udaranya bisa bagus gitu ya. Semua tertib menggunakan masker, siswa menggunakan masker, guru juga menggunakan masker. Bu, terakhir keinginan dinas ke depannya seperti apa? Apakah nanti ada alat-alat yang harus ditambahkan oleh sekolah ketika melaksanakan PTM atau bagaimana? Iya, kita mungkin ini harus secara keseluruhan menilainya gitu, nggak hanya dari satu sekolah. Tentunya nanti kepala dinas mungkin akan melakukan rapat ya untuk melakukan evaluasi. Tidak hanya kepala dinas, tentunya dengan seluruh stakeholder yang ada di kita gitu ya, mulai dari Satgas Covid-nya dari Dinas Kesehatan, dari Disubnya, dari Satpol PP, dari kewilayahan, kelurahan gitu ya. Itu mungkin akan kita lihat dulu seperti apa ke depannya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Tambahan untuk khusus di Cibobat Mandiri 3, saya bangga dengan adanya dokter. Dua Pak? Mandiri 2 Pak. Cibobat Mandiri 2 dengan adanya dokter yang memang dokter itu orang tua saya tanpa diundang, tanpa diapa, tapi dia mau ikut. Sangat concern lah ya, sangat concern terhadap sekolah SD Cibobat Mandiri 2 ini. Ya ini apresiatif sekali gitu ya. Saya sudah lapor ke Pak Kadis gitu ya mengenai kondisi di Cibobat Mandiri 2. Pak Kadis langsung antusias gitu ya. Tapi mungkin pada saat ini beliau ada acara yang lain ternyata di Bandung gitu ya. Tadinya sih mungkin beliau pasti ingin kesini gitu ya, tapi ternyata ya ada acara lain yang sama waktunya, jadi belum bisa kesini. Siap. Bapak sebagai kepala sekolah bagaimana Pak pesan dan pesan selama pelaksanaan 2 hari ini? Terima kasih. Bapak bangga terhadap sekolah yang kebetulan di Cibobat Mandiri 2 ini, yang mana tidak ada kepala sekolah, yang kebetulan sekarang ada kepala sekolah, melihat situasi tidak ada definitif, melihat keadaan sekolah dan situasi sekolah, terutama khusus guru pas saya datang ke sini antusias sekali. Kenapa? Karena ini rasanya tanggung jawab full dari seluruh GTK yang ada di Cibobat Mandiri ini. Angkat jempol saya, ucapkan terima kasih. Itu saja yang saya harapkan sebetulnya ya untuk sekolah semua lah, untuk sekolah semua. Bisa menjadi contoh ya bisa ini ya menjadi seperti contoh. ini. Karena saya juga tidak secara langsung menyuruh memberikan ini, tidak. Dia berinovatif untuk semua melaksanakan. Saya sebagai PLT hanya lihat, memandang saja dan bangga gitu. Kemarin pelaksanaan pertama, mohon maaf, kami juga harus selesaikan di sana. Tapi begitu ada informasi, saya aturkan terima kasih di grup. Waduh, jadi saya bangga juga. Terima kasih buat GTK yang ada di Cibobat Mandiri 2 ini. Terima kasih. Kekurangannya tadi kan kata Bu Ana, jalurnya bingung. Kalau menurut Bapak apa lagi kekurangannya harus kita perbaiki? Betul. Bu Ana sempat menanya, Pak Tuto ini kenapa ya masih berwarna-warni? Saya kira Bu di sini inovatifnya tinggi dan kreatifnya tinggi, sehingga seseorang yang menerapkan ini dianya punya kehendak sendiri yang artinya kita harus bangga pada mereka yang melaksanakan tugas membuat warna-warni ini. Jadi ini sebetulnya tidak meragukan anak ini harus jalur mana. Tapi yang jelas yang membuatnya adalah punya kehendak sendiri. Ini jalur-jalur yang sudah ditentukan oleh sendiri. Tapi makanya itu kreativitas dan guru-guru kebersamaan ini bisa memberikan kesempatan bagi inovatif dan kreatif gurunya itu sendiri. Terima kasih. Untuk ke depan nanti insya Allah akan agak ada perubahan sedikit tentang warna kayaknya. Itu. Makasih banyak Bu, makasih banyak Bu. Sama-sama.
kalau dilihat dari data tadi ada juga yang tidak membuat surat pernyataan atau sudah terdaftar di daftar yang sudah diberikan, ternyata ada juga yang daftar. Itu kan ya, itu berarti masih ada miskomunikasi gitu kan. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi apa-apa gitu kan. Dengan harapan mengapa disesuaikan dengan daftar atau surat pernyataan supaya kita kuat, orang tua sudah mengizinkan. Nah ini yang tidak terdaftar, yang menjadi tanya-tanya untuk sekolah gitu kan. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apalah gitu kan, kita berdoa ya. Kemudian kita evaluasi dari kegiatan dari hari kemarin dan sekarang, lebih lancar mana? Lancar sekarang. Ya, dengan berbagai faktor kan ya. Kalau kemarin kan banyak yang diantar oleh orang tua, gitu kan. Kalau yang sekarang banyaknya oleh anak-anak datang sendiri. Mungkin hanya waktu saja, ya. Waktunya tidak sesuai dengan yang dijadwalkan itu ada. Selama tidak mengganggu, tidak terjadi kerumunan, itu tidak jadi masalah. Yang penting anak sudah dimasukkan ke ruangan, gitu ya. Hanya satu orang tadi ya yang sudah mendahului karena ngikut ke Karokas gitu kan ya. Ya masih untuk tadi sebetulnya dari dinas sudah datang pagi-pagi kan ya. Dikiranya maksudnya pagi dikiranya, karena kita sudah melaporkan ke pihak verifikasi, ke Pak Pengawas untuk hari Senin mungkin ada perubahan dikarenakan kondisi lalu lintas gitu kan. Jadi kita sudah melaporkan seperti itu. Poin positifnya kita dibantu kerjasama dengan Korwas dan kesehatan, itu yang menjadi poin positif atau tambahan di sekolah kita, gitu kan ya. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan kerjasama ini tetap bisa berjalan untuk berlangsungnya PTM berikutnya, mudah-mudahan. Dan kita nanti ada rekomendasi kami ya, rekomendasi dari dinas, apakah sekolah ini layak untuk melaksanakan PTM selanjutnya, ya. Keinginannya seperti apa? Ada tatap muka atau daring lagi? Tatap muka lah, tapi dengan konsep begini. Nah, mudah-mudahan ya. Nanti kita tunggu rekomendasi. Kemudian kita evaluasi kegiatan dimulai dari depan sampai ke ruang isolasi. Ya. Mulai dari depan. Tadi masih ada sedikit kerumunan ya, jaraknya yang belum terjaga gitu ya, masih ada kerumunan dengan jarak yang belum, kemudian masih ada kontak fisiknya, itu masih ada. Kita kan bukannya tidak boleh ya, tapi tetap harus kita jaga-jaga gitu kan ya. Itu kontak fisik di depan, kemudian begitu masuk ke pengarah cuci tangan ya. Kalau di kelas sudah nggak ada, Bu Tia, nggak ada ya. Hanya mungkin yang di kelas itu tahu nggak, tahu non padinya. Sok tekarawas tak eta masker jauh merosot ya. Kemungkinan kurang pede juga ketika bicara ditutup ya. Ngap gitu kan. Jadi suara merdunya itu terpendam. Sekali lagi gitu ya. Itu mungkin yang jadi evaluasi ya. Tetap kita untuk menjaga kesehatan juga sih ya. Mungkin nanti untuk Bapak dan Ibu guru bisa disiasati atau sesuaikan dengan maskernya lah. Masker karena kan lumayan 1 jam 2 jam di kelas ditutup gitu kan ya. Atau mungkin selama tidak berdekatan itu bisa dengan keselkan ya sih. Nah, kita berdekatan itu aja. Tapi dengan catatan tidak berdekatan dengan siswa. Gitu kan ya. Jadi di depan. Kalau mau berdekatan ya pakai gitu, pakai masker. Ya. Ini maskernya ya bisa lebih
dibantu lagi mungkin ya, yang lebih nyaman ketika berbicara gitu kan, gitu. Kemudian untuk tambahan saran dari pihak dinas itu yang pertama mungkin arah ya, rambu-rambu tandanya yang belum jelas untuk siswa Diperjelas lagi. ya, tinggal diperjelas masuknya kemudian keluarnya itu masih harus diperjelas untuk persiapan ke depan. Terus ruang isolasi sudah cukup ya, isolasi cukup. Kemudian untuk ke depan dari Korwas kita lebih efisienkan lagi ya, supaya tidak terlalu banyak di satu titik, karena nanti pun akan mungkin setiap hari, makanya mungkin nanti dijadwal ya, dijadwal hari ini kayaknya 3 orang cukup Pak Senang ya, 3 orang cukup di depan, kemudian diisolasi 2, depan 1 membantu untuk checkpointnya gitu ya. Ini cukup 3 kayaknya cukup dari Korwas ya, biar yang lainnya nanti Bapak Ibu Guru, karena kan semuanya harus terlibat ya kalau Bapak dan Ibu Guru untuk kegiatan PTM itu. Dan untuk jadwalnya belum diresmikan kan ya, apakah mau 1 tingkat 1 kelas atau satu hari itu 2 kelas atau di shift itu belum. Dan kalaupun di shift kita harus mempersiapkan pula untuk alur itu gitu kan, alur pergantian shiftnya.